Pemirsa, jika wabah COVID-19 atau virus corona berpotensi menginfeksi 100 juta orang di Amerika Serikat, bagaimana mungkin wabah di Tiongkok justru sudah mereda? Jawabnya adalah, mengapa tidak mungkin, begitu ya? Jelas sangat mungkin, karena keberhasilan mengatasi wabah COVID-19 ini bukan terletak pada negaranya maju atau berkembang atau terbelakang, atau bahkan pada Amerika Serikat ataupun Tiongkok. Bukan pula pada logika yang mengatakan jika sebuah negara dengan penduduknya banyak, niscaya korbannya juga akan semakin besar. Namun pada komitmen politik pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan rakyatnya dan efektivitas kebijakan pemerintah untuk mengatasi wabah yang mematikan itu. Lantas apa yang telah dipersiapkan Tiongkok agar terbebas dari virus mematikan tersebut? Dan apa perbedaan mendasar Amerika Serikat dan Tiongkok dalam merancang strategi mengatasi wabah itu? Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Nah, pemirsa, ternyata pada awal Januari tahun 2020 silam, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah memperingatkan bahwa kejadian luar biasa di Wuhan ini pada saat itu begitu ya akan berisiko untuk menjadi pandemi. Mengetahui hal tersebut, Vietnam langsung menyiapkan tim dokter senior untuk belajar menangani pasien COVID-19 di Tiongkok. Menyiapkan APD, masker, dan respirator, serta juga menerapkan pengawasan yang ketat di pelabuhan, bahkan bandara dan perbatasan darat, guna checking secara ketat kepada mereka yang masuk ke wilayahnya. Hasilnya pada saat itu hanya terdapat 268 penderita COVID-19, 211 dinyatakan sembuh dan sisanya masih dalam perawatan, serta tidak ada korban jiwa. Luar biasa ya Vietnam, dengan jumlah penduduk sebesar 97,5 juta jiwa ini, di mana prestasi yang luar biasa membanggakan. Negara-negara di luar Tiongkok jelas memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Apalagi di awal Januari 2020, saat itu di mana WHO telah memperingatkan adanya risiko pandemi. Artinya ada selisih waktu sekitar 2 bulan, yaitu dihitung sejak peringatan WHO hingga mulainya pandemi di negara-negara di luar Tiongkok. Namun nyatanya memang hanya Rusia, hanya Kuba, Vietnam, Taiwan, Jepang, dan Singapura yang memanfaatkan dengan baik Amerika Serikat maupun negara-negara Eropa. Bahkan kita sendiri Indonesia juga mengabaikannya begitu. Dengan demikian, wajar jika hingga kini kita masih kepayahan menghadapi wabah COVID-19. Lalu apa perbedaan mendasar Amerika Serikat dan Tiongkok dalam merancang strategi mengatasi wabah COVID-19 ini? Pertama, di Amerika Serikat pada saat itu tidak memberlakukan lockdown total di New York sebagai pusat COVID-19 seperti di Wuhan. Sedangkan di Tiongkok melakukan hal tersebut. Nah, lockdown di Tiongkok ini bertujuan agar mengisolasi penyebaran virus supaya hanya di Wuhan. Terbukti langkah ini pun berhasil sehingga korban COVID-19 di luar Wuhan pun sangat kecil dibandingkan di Wuhan. Bahkan ada beberapa provinsi yang bebas dari COVID-19. Nah, pemirsa, oleh karena itu Amerika Serikat tidak mau mengambil kebijakan lockdown total dengan alasan ekonomi. Akibatnya virus menyebar dengan cepat dan ini tentu ke berbagai daerah ya di Amerika Serikat. Padahal makin luas area yang terinfeksi oleh virus ini, makin sulit ditanganinya begitu atau penanganannya, sehingga kondisinya pun akan makin parah. Tiongkok berhasil mengisolasi penyebaran virus hanya di Wuhan, Provinsi Hubei, sehingga mudah ditangani. Sedangkan Amerika Serikat dan semua negara yang tidak melakukan lockdown ini pun membiarkan virus
menyebar kemana-mana. Akibatnya sulit ditangani. Lalu yang kedua, Amerika Serikat tidak melakukan social distancing secara ketat pada saat itu. Padahal social distancing ini pun bertujuan untuk mengurangi jumlah penderita baru yang terinfeksi virus corona. Tanpa social distancing ini, maka jumlah penderita baru terus bertambah dengan cepat. Yang ketiga, Amerika Serikat saat itu tidak melakukan checking suhu tubuh dan testing secara agresif ya bagi setiap orang dengan cara datang dari rumah ke rumah sehari 2 hari atau 2 hari sekali seperti yang dilakukan di Wuhan, Tiongkok. Padahal checking suhu tubuh ini dan testing ini tujuannya adalah untuk mendeteksi penderita baru dan menemukan pembawa diam, yaitu orang yang tidak menunjukkan gejala tapi membawa virus dan menularkannya ke orang lain. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat tidak melakukan hal yang dilakukan oleh Tiongkok dan akibatnya tidak dapat menemukan penderita baru dan pembawa diam. Padahal penderita baru dan pembawa diam ini adalah sumber infeksi yang secara bebas hadir di mana-mana begitu. Akibatnya proses penambahan penderita COVID-19 ini di Amerika Serikat pun bertambah dengan cepat. Apa yang dilakukan Tiongkok tepat, yaitu kombinasi dari lockdown, social distancing, dan juga checking suhu yang intensif secara door-to-door ternyata membuahkan hasil. Nampaknya kebijakan ini disusun oleh para profesional medis Tiongkok dan didukung Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk diterapkan begitu ya. Tujuan utama dari ketiga hal tersebut adalah mendukung para profesional medis mereka bekerja untuk fokus pada sasaran yang jelas dalam area yang terbatas, yaitu di pusat dari wabah COVID-19, yakni adalah Wuhan. Oleh karena itu, fokus kerjanya jelas dan area terbatas, maka tim medis Tiongkok pun dapat bekerja efektif. Hasilnya pun setelah 40 hari kerja keras pada saat itu gitu ya, akhirnya Wuhan pun dapat diatasi dan jumlah penderita baru terus turun. Itu berarti jika di pusatnya turun secara nasional, otomatis juga turun. Nah, kini Tiongkok tinggal fokus mengejar pertumbuhan ekonomi kembali. Pemirsa, sebaliknya pada saat itu Amerika Serikat tidak melakukannya dan akibatnya area sebaran mereka yang terinfeksi pun terlalu luas. Mengingat jumlah tenaga medis terbatas dan daya dukung peralatan medis juga terbatas, sehingga berakibat pada rentang waktu terjadinya wabah akan makin panjang dan korban pun terus bertambah begitu ya, dan dampak pada ekonomi akan lebih parah. Yang keempat, Tiongkok adalah sebuah komunitas sinergi antara pemerintah dan juga rakyat. Itu sangat kuat sekali begitu ya. Inilah khas dari negara Konfusianisme. Salah satu contoh selain Tiongkok adalah Korea, di mana pada saat krisis tahun 1998, pemerintah Korea kesulitan dana untuk memenuhi kewajibannya begitu. Nah, respon rakyat Korea sangat mengagumkan mereka dan berbondong-bondong masyarakatnya ke kantor pemerintah, antri untuk berjam-jam hanya untuk mendonasikan simpanan emas mereka untuk mendukung pemerintah. Dengan donasi emas dari rakyat Korea ini, Korea Selatan adalah negara pertama yang bangkit dari krisis tahun 1998. Artinya dalam negara Konfusianisme ini, sinergi antara pemerintah dan rakyat itu kuat sekali. Apalagi jika itu adalah ancaman bagi negaranya. Nah, rakyat akan sangat patriotik untuk membela negaranya. Demikian juga pemirsa dengan Wuhan, sinergi antara rakyat dan juga pemerintah yang terbentuk dengan cepat. Ya, akibatnya rakyat Tiongkok patuh dengan kebijakan negaranya. Lockdown dilakukan secara sukarela tanpa harus menurunkan militer misalnya. Nah, kebijakan pemerintah dilihat secara positif, di mana pengorbanan yang mereka berikan akibat lockdown dilihat sebagai sikap patriotik
membela negara. Rakyat di luar Wuhan berbondong-bondong mengirim bantuan, ada yang berbentuk uang, bahan makanan, peralatan medis, dan sebagainya. Pabrik-pabrik masker, APD, dan peralatan semuanya rela ya, tetap bekerja di tengah liburan Imlek misalnya. Hasil produksi mereka sebagian disumbangkan ke pemerintah untuk didistribusikan. Bahkan tenaga medis yang sedang cuti begitu ya, rela kehilangan cutinya demi Wuhan. Ada sekitar 46.000 tenaga medis dari luar Wuhan yang datang membantu, serta sebagian dari mereka datang secara sukarela. Artinya, ancaman COVID-19 dilihat sebagai ancaman kepada negara. Responnya pun patriotik dan serempak rakyat untuk bangkit membantu. Situasi semacam ini sangat membantu pemerintah untuk menjalankan programnya secara efektif. Sebaliknya, Amerika Serikat adalah sebuah masyarakat yang individual dengan keyakinan kebebasan pribadi adalah hak mutlak yang tidak bisa digugat. Dengan demikian, dalam kondisi ada wabah COVID-19 ini, di mana pemerintah harus melakukan lockdown, social distancing, checking suhu tubuh dianggap ini kebijakan yang mengancam kebebasannya dan akibatnya terjadi perlawanan kepada pemerintah. Nah, dalam situasi seperti Amerika Serikat misalnya, ini maka kebijakan apapun yang diambil pemerintah adalah hasil dari dagang sapi dari kubu-kubu politik di seputar presiden. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tersebut di dalam mengatasi masalah tidak menjadi prioritas lagi begitu ya. Dan bagi mereka, perjalanan menyelesaikan wabah COVID-19 ini adalah perjalanan panjang dan melelahkan, sehingga korban pun akan terus membesar. Nah, bagaimana tanggapan Anda pemirsa? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.